siang Sobat Investor. Halo, selamat siang. Apa kabar nih, Mas? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Apa kabarnya juga di sana Mbak? Kabar yang luar biasa ini dengan Prisa, kita live dari studio, dari kantor gitu ya. Dan perkenalkan, berikut ini adalah financial planner, yaitu Mas Baren Muhadin. Saya panggil Mas Ren aja kali ya. Ya boleh Mbak Prisa, silahkan. Gajian itu biasanya tanggal berapa sih, Mas Ren? Kalau di IDX Channel itu tanggal 25. Nah, berarti Oh, kan udah dekat. Besok lusa ya? Lusa. Nah, gimana nih biar mengelola keuangan itu biar bisa untuk diinvestasikan? Terkadang kan kita berpikir, aduh gaji cuma 5 juta misalnya. Belum untuk ini, itu, belanja ini, itu udah habis nguap gitu aja. Nanti bulan depan terima gaji lagi, begitu aja seterusnya. Tapi nggak pernah ada yang di-saving. Apalagi yang diinvestasikan. Sebenarnya kalau UMR itu dan khusus untuk tinggal di wilayah Jabodetabek ini untuk berinvestasi memungkinkan tidak, Mas Rain? Oke, menarik sekali nih pertanyaan Mbak Prisa dan mungkin juga pertanyaan yang ada di benak dari teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Saya ingin menyapa teman-teman semua. Gimana nih siap untuk gajian kayak teman-teman di IDX Channel? Besok kayaknya gajiannya sekarang kan tanggal 24, besok tanggal 25. Mungkin ada juga yang tanggal 1 gajiannya atau mungkin juga ada yang di tanggal 5 gitu. Tapi biasanya gini ya, kalau kita ngomongin gajian kan dari tanggal 2 terima gaji atau tanggal 1 terima gaji, tanggal 10 tiba-tiba udah nggak ada aja tuh uang. Bener ya? Mungkin teman-teman semua di sini juga merasakan hal yang sama. Mbak Prisa ngangguknya kayak yang iya banget gitu. Itu aku banget gitu. Nah ini jangan sampai terjadi sebetulnya. Ini adalah kesalahan dalam mengelola keuangan yang sering sekali kita lakukan gitu ya, tapi jarang sekali kita mau mengakuinya gitu, sehingga kemudian kita tidak bisa yang namanya berinvestasi. Gimana caranya mau berinvestasi kalau untuk mempertahankan uang yang kita terima di tanggal gajian tidak bisa kita pertahankan sampai dengan tanggal gajian lagi. Nah, oleh karenanya penting sekali untuk kita melakukan sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam pengelolaan keuangan, yaitu budgeting. Kita harus tahu nih, uang yang kita dapatkan di tanggal 25, di tanggal 1, atau di tanggal 5 itu untuk apa sih selama 1 bulan ke depan. Jangan sampai uang kita itu menguap begitu aja gitu ya. Kita mencari uang itu dengan tetes darah, keringat, air mata gitu ya. Pergi pagi, pulang malam untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut. Jangan kemudian uangnya hanya menguap begitu saja. Sehingga kita harus perjelas nih, uang ini larinya kemana. Jangan sampai uang ini lari-larian entah kemana aja gitu tanpa kita tahu uang tersebut kita pergunakan untuk apa, sehingga budgeting menjadi sangat penting sekali. Orang mungkin di sini teman-teman Istilahnya mampir doang gitu ya. doang gitu ya. Orang bilang juga kan ada yang gajinya itu tanggal 10 koma, tanggal 10 udah koma. Nah, ini jangan sampai terjadi sama teman-teman semua. Sehingga teman-teman harus melakukan yang namanya budgeting. Budgeting itu nggak rumit kok. Budgeting itu cuma teman-teman nulis aja rencana apa yang mau teman-teman beli di bulan depan dengan uang yang Mhm. dapatkan gitu ya. Entah itu mau check out semua barang yang ada di online shopnya gitu ya, atau mau beli ini dan itu, atau membayar utang dan lain sebagainya dengan uang yang didapatkan oleh teman-teman. Pokoknya tuliskan dulu aja semuanya. Kemudian cocokkan dengan uang yang teman-teman terima gitu ya. Misalkan rencana teman-teman mau beli gitu ya, beli A, B, C, D sampai Z gitu ya. Semuanya menghabiskan 15 juta misalkan. Terus bandingkan dengan gaji yang teman-teman terima. Dapatnya berapa sih? Udah gaji pokok, mungkin dengan tunjangan, lemburan, dan lain sebagainya. Dapatnya Mhm. berapa? Oh, ternyata dapatnya 7.500.000. Oh, berarti ada 7.500.000 dari rencana teman-teman yang harus dikurangi, dihilangkan, atau dihapus sama sekali, atau mungkin ditunda ke bulan berikutnya. Tapi pastikan dalam rencana belanja teman-teman tersebut ada pos-pos untuk investasi gitu ya, sedekah, untuk kebutuhan pokok, transportasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang Oke, berarti Mas Rain, planning ini sangat penting. Kalau perlu harus dicatat gitu ya, biar gampang kelihatan mana nih yang suka terjadi pemborosan. Jadi kita bisa langsung mengkalkulasikan gitu ya, sekian, sekian, sekian. Yang penting saya beli ya ini adalah rule-nya gitu. Jadi nggak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nanti kalau udah terima gaji, agar bisa pas. Kan banyak nih pasti yang punya habit itu terima duit, kemudian nggak pernah dicatat, pokoknya mengalir aja gitu. Penting ya, mencatat.
Yes, penting sekali untuk merencanakan dan penting sekali untuk mencatat apa yang sudah kita keluarkan dari uang kita. Mungkin teman-teman di Mhm. sini yakin lah semua pasti bisa menggunakan yang namanya Google Maps dan pernah pakai Google Maps, tentu dong. Mbak Prisa pernah pakai Google Maps kan? Teman-teman di sini juga pasti Pernah pernah. dong. Ya, dari IDX misalkan dari kawasan SCBD gitu ya, terus mau ke Mhm. PIK lah katakan ya, kan pasti sama Google-nya dikasih itu rencana perjalanannya kemana, betul ya? Pasti lewatnya ke Sudirman dulu terus muter dan sebagainya ke arah utara, lewat sini yang nggak macet dan sebagainya. Itu kan rencana, betul ya. Nah, tapi kan rencana tersebut bisa berhasil atau tidak tergantung dari kita apakah kita melakukan rencana tersebut dengan baik atau tidak. Karena kita harus Mhm. evaluasi gitu. Makanya si Google Maps juga kan selalu koreksi kalau kemudian kita salah belok, salah ini dan lain sebagainya gitu ya, mengambil jalan yang salah. Nah, begitupun dengan keuangan kita. Kita memiliki arah untuk mengeluarkan uang yang kita miliki kalau kita punya budgetingnya, punya arahnya. Dan kemudian budgeting itu tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan yang namanya evaluasi. Namanya manusia gitu ya, bisa hilaf gitu ya. Tanggal 25 gajian gitu, udah budget untuk investasi 1 juta misalkan 500 ribu atau berapapun, tapi kemudian lihat sale payday di toko warna hijau atau di toko warna oranye gitu yang sangat memikat mata gitu ya, entah itu diskon setelah lebaran, diskon back to school mungkin ya kalau untuk teman-teman yang udah punya anak dan lain sebagainya, itu kan menjadi sangat menarik sekali. Oleh karenanya khususnya tadi pertanyaan Mbak Prisa gimana caranya untuk investasi, yang harus kita lakukan adalah menyisihkannya di awal. Jangan menunggu sisa dari penghasilan kita atau dari gaji kita. Kebanyakan kan yang kita lakukan adalah kita dapat uang, mengeluarkannya untuk oh ya bayar ini, ini, beli itu. Nanti kalau ada sisa kita investasikan, betul ya? Tapi Betul. apakah itu kejadian? Kan tidak gitu. Kebanyakan dari kita menunggu, ternyata udah habis aja uangnya. Bahkan kita Oke. mungkin mengambil utang untuk menutup kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga menyisihkan uang menjadi sangat penting. Mas Rey, misalnya nih, kita memperoleh gaji sekian juta, 5 juta, Mm-mm, tapi kemudian saya udah punya ada planning, mau beli ini, mau liburan mungkin, mm-mm, udah nabung untuk liburan, kemudian mau belanja ini itu, dan mungkin sisanya pun cuma berapa persen, misalnya sisanya hanya untuk memenuhi kebutuhan saya selama makan, selama sebulan, kebutuhan pokok gitu ya, sampai gajian lagi, dan itu menurut saya sesuatu yang biasa saja, karena saya selama ini menjalaninya misalnya sudah seperti itu. Seberapa penting saya harus memiliki dana untuk berinvestasi, mengalokasikan dana dari sekarang untuk investasi. Toh saya merasa saya sehat, kemudian kerjaan saya aman-aman aja, tidak ada tampaknya belum ada peluang untuk dipecat atau yang lainnya atau layoff gitu. Apa seberapa penting saya harus ini berinvestasi dengan gaji yang saya miliki berapapun? Oke, pertanyaan sangat menarik sekali gitu ya. Apalagi mungkin ini untuk teman-teman yang bekerja di bidang pemerintahan gitu ya, nggak ada mungkin yang namanya pemecatan secara tiba-tiba, itu sangat-sangat sulit sekali gitu ya untuk Mm-mm. dapat terjadi gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang bekerja di perusahaan plat merah gitu ya, cenderung sangat stabil sekali gitu. Nah, terus kenapa saya harus berinvestasi? Pertama gitu ya, khususnya untuk teman-teman yang bekerja, kenapa teman-teman harus berinvestasi? Bahwa ingatlah teman-teman itu akan menghadapi suatu waktu nanti di mana teman-teman sudah tidak produktif lagi gitu ya. Teman-teman akan menghadapi yang namanya masa pensiun gitu. Teman-teman tidak akan bisa bekerja lagi, pasti dipensiunkan ya, baik itu oleh pemerintah, BUMN, perusahaan apapun gitu ya, di usia mungkin 50 atau mungkin juga di usia 55. Nah, ketika teman-teman sudah tidak bekerja lagi, artinya teman-teman kan sudah tidak berpenghasilan lagi nih. Mungkin ada uang pensiun dari teman-teman setelah bekerja PNS gitu ataupun BUMN, tapi survei menyatakan bahwa ketika teman-teman nanti di masa pensiun gitu ya, terus teman-teman dapat uang pensiunan itu hanya cukup menutupi kurang lebih sekitar 35% dari dana pensiun yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang butuhnya 5 juta gitu ya, nanti mungkin uang pensiunannya itu cuman menutupi sekitar 1.250.000 atau 1.500.000. Nah, sisanya ini gimana kalau teman-teman tidak persiapkan dari sekarang? Makanya yang harus dilakukan teman-teman adalah mempersiapkannya dari sekarang, berinvestasi untuk kemudian dikumpulkan, dikembangkan
untuk dana pensiun teman-teman nantinya. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan merembet kepada yang namanya sandwich generation. Teman-teman akan membebani anak teman-teman semua, ataupun juga mungkin cucu teman-teman semua. Dan sandwich generation itu akan terus terjadi kalau teman-teman tidak Oke. dari sekarang. Makanya jangan heran mungkin yang bagi yang belum terlalu tahu apa itu sandwich generation, ketika mungkin di pengalaman keluarga terkadang kita melihat ya, orang tua kita disokong oleh kakak kita misalnya, kemudian kakak kita juga tentunya membiayai keluarganya, kemudian menyekolahkan adik-adiknya. Inilah yang dikhawatirkan nanti terus berlanjut di kita juga gitu ya. Bagaimana kita juga nantinya membiayai orang tua, terus masih membiayai anak kita juga. Kemudian saudara-saudara kita mungkin yang kesulitan. Nah, harus ada kemandirian finansial gitu. Tapi Betul. kalau dana saya ini, gaji saya ya segitu-segitu aja, tahulah Mas Rain misalnya gaji saya kan ya cuma UMR, boro-boro mau investasi untuk asuransi saja atau yang lainnya cuma bisa untuk makan lah, menyambung hidup bulan ini, ke bulan berikutnya bayar kos-kosan mungkin, tempat tinggal, boro-boro mau investasi, apalagi saham. Nah, itu gimana sih kuncinya? Oke, nah ini tergantung lagi ya teman-teman semua kepada kondisi dari teman-teman. Karena mungkin penghasilan bisa sama, tapi situasi dan kondisi bisa berbeda ya. Mungkin penghasilannya sama-sama UMR, 4,2, 4,5, atau 5 juta, tapi yang satu mungkin masih single, nggak ada tanggungan, tapi yang satu lagi mungkin menanggung orang tuanya, atau mungkin dia sudah menikah dan juga punya anak, sehingga pengelolaannya menjadi berbeda gitu ya. Sehingga di sini yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah efektivitas dalam pengelolaan keuangan dari gaji yang didapatkan oleh teman-teman semua. Kalau teman-teman semua masih single, nggak punya tanggungan gitu ya, terus juga teman-teman belum menikah, belum punya anak, maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, transportasi, investasi, asuransi kesehatan. Kalau itu sudah di-provide oleh kantor, teman-teman nggak usah beli asuransi kesehatan lagi dari luar. Dan teman-teman juga nggak perlu yang namanya asuransi jiwa. Saya banyak sekali menemukan teman-teman yang masih single, nggak punya tanggungan, terus kemudian punya yang namanya asuransi jiwa. Bayar premi 350, 500 ribu, bahkan 1 juta rupiah gitu ya. Dan kemudian berpikir bahwa hal tersebut adalah hal yang bermanfaat untuk dia. Ya betul, asuransi jiwa itu adalah hal yang bermanfaat, tapi tidak efektif untuk dimiliki oleh seseorang yang masih single dan tidak punya tanggungan. Artinya, karena dia tidak memiliki kebutuhan untuk memiliki asuransi jiwa gitu ya, dia udah mengeluarkan sesuatu hal yang sia-sia sebesar 500 ribu sampai dengan 1 juta gitu. Nah, padahal kan dari 500 ribu sampai 1 juta ini dia bisa alokasikan untuk hal lain, mungkin investasi, mungkin hiburan, dan lain sebagainya juga gitu ya. Nah, sehingga kalau gajinya mungkin di Jabodetabek itu 4,2 gitu ya, 4,5 ataupun 5 juta rupiah, sebetulnya kalau untuk single itu masih sangat cukup sekali. Untuk kos-kosan masih ada yang 800 ribu sampai 1 juta rupiah gitu di Jakarta gitu ya. Terus kemudian juga untuk makan, kalau hitungannya 50 ribu sehari, itu masih 1.500.000, artinya udah 2.500.000 terpakai gitu ya. Terus kemudian kalau diambil 10%-nya dari 5 juta itu 500 ribu untuk investasi gitu ya, berarti tinggal udah kepake 3 juta, masih sisa 2 juta gitu ya. Sisa 2 juta masih bisa buat mungkin jalan-jalan, memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi sebetulnya masih bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman semua. Tapi berbeda ceritanya kalau kemudian ternyata kebutuhan teman-teman itu sudah tidak bisa dipenuhi oleh gaji yang teman-teman dapatkan. Yang harus dilakukan pertama kali bukan investasi di bidang keuangan gitu ya, tapi yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah investasi leher ke atas dulu. Investasi leher ke atas itu artinya apa? Teman-teman menambah kapasitas teman-teman semua, menambah pengetahuan teman-teman semua, menambah skill teman-teman semua, supaya teman-teman bisa mendapatkan source of income yang baru. Sehingga gajinya mungkin dialokasikan untuk kebutuhan keluarga, tapi uang dari source of income yang baru ini teman-teman alokasikan untuk investasi. Jadi investasi dulu, leher ke atas, baru kemudian investasi di bidang keuangan. Gitu mungkin perbedaan mendasar gitu ya antara orang yang masih single dan juga sudah berkeluarga dalam berinvestasi ini. Berarti jenis-jenis investasi ini sendiri pengertiannya ada banyak ya, bukan hanya berinvestasi dalam bentuk keuangan saja, tetapi
Ada juga yang investasi untuk pengetahuan mungkin ya, bagaimana untuk membuka tambahan bisnis atau pemasukan baru, Mas Rain. Betul, betul sekali. Investasi itu kan ada investasi keuangan, pertama yang kita saham, beli emas, reksadana, sebagainya. Terus juga ada investasi pengetahuan ya, kita belajar, mungkin ada yang suka fotografi, belajar foto gitu, ada yang suka masak, belajar masak dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya investasi pertemanan, investasi networking juga ini menjadi sangat-sangat penting sekarang ini kalau nggak kolaborasi sangat-sangat sulit untuk berkembang. Kita akan sulit melihat peluang-peluang baru kalau kita tidak berkolaborasi gitu ya. Sehingga perbanyaklah pertemanan, perbanyaklah networking untuk kemudian memperluas pintu rezeki dari teman-teman semua. Saya istilahnya seperti itu. Dan juga ada investasi waktu. Investasi waktu ini adalah teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, tapi teman-teman mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Contohnya adalah acara siang hari ini, teman-teman nggak usah bayar, teman-teman nggak usah daftar apapun, tinggal buka Instagram gitu ya, dan juga kuota ikut wifi di kantor atau di rumah yang sudah dibayar sebelumnya, teman-teman mendapatkan informasi pengetahuan yang bisa menjadi bekal teman-teman semua. Nah, jangan lupa bagi yang ingin bertanya ke Mas Rain, ini bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kami bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Mas Rain. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Mas Rain dari 2020 Ria Melo. Sebagai pemula, investasi apa yang cepat naik dan berkembang? Kemudian berapa lama prosesnya kita tunggu sampai investasi itu kelihatan naik atau turunnya? Dan apa pesan untuk mempertimbangkan investasi yang kita ambil? Sebagai pemula katanya, investasi apa yang cepat naik dan berkembang? Biasanya kalau pemula memang pertanyaannya itu dulu ya. Saya invest, tapi yang cepat tuh apa? Ya baik, bagus sekali pertanyaannya. Untuk diketahui dan juga sebagai pemahaman kepada teman-teman semua bahwa kami para perencana keuangan selalu melihat investasi atau produk keuangan pada umumnya itu adalah alat untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya produk keuangan itu dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Sehingga yang harus kita lakukan adalah pertama kali buat dulu tujuannya apa gitu. Baru kemudian kita pilih kendaraannya. Kita mau ke Bandung dari Jakarta, kan pilihannya ada mobil gitu ya, ada kereta, ada pesawat juga ada dari Halim bisa naik itu semua. Tapi kemudian kita tujuannya apa dan mau berapa lama dicapainya gitu. Baru kita pilih kendaraannya. Nah, begitupun juga dengan produk keuangan gitu. Produk keuangan kita harus tentukan dulu nih tujuan kita untuk berinvestasi itu apa sih? Dan ingin kita capai dalam waktu berapa lama. Mungkin tadi tujuannya pengen pensiun gitu ya. Mungkin 30 tahun lagi, mungkin 25 tahun lagi, atau mungkin pengen beli rumah 5 tahun lagi, dan lain sebagainya, baru kita pilih produk keuangannya. Jangan kemudian kita pilih produk keuangannya dulu, tapi kemudian kita belum tahu tujuannya apa, sehingga kemudian hasilnya menjadi tidak maksimal. Gitu ya. Ibarat kata kita keluar rumah, terus kemudian kita stop taksi depan, tapi kita belum tahu nih tujuannya kemana. Hingga akhirnya kita muter-muter aja, menghabiskan waktu. Misalnya, dan menghabiskan tujuannya untuk Mas Ren kalau di umur-umur produktif kayak gini, sorry saya potong, itu kan biasanya adalah menikah, kemudian mungkin biaya pendidikan anak, atau punya rumah, biasanya kan masih ngontrak mungkin, atau masih bersama dengan orang tua. Nah, anak-anak sekarang kan di usia-usia sekarang kan pengen punya rumah sendiri. Nah, biasanya inilah yang dijadikan alasan untuk berinvestasi. Nah, cocoknya tuh investasi yang seperti apa kan yang nggak nunggu terlalu lama juga. Oke, jadi untuk investasi teman-teman semua, yang pertama kali harus diketahui adalah profil resiko dari teman-teman ya, selain tujuan gitu. Jadi teman-teman harus tentukan dulu tujuannya dan kemudian teman-teman lihat profil resiko teman-teman semua. Jangan samakan antara saya dan Mbak Prisa dan teman-teman semua karena bisa jadi profil resikonya berbeda. Gitu. Mungkin Mbak Prisa karena setiap hari gitu mendengar informasi dan tahu tentang market dan sebagainya, ya udah saya investasi di saham gitu. Justru mungkin Mbak Prisa nggak terlalu mau kalau investasinya misalkan dalam bentuk deposito gitu, karena tahu gitu bahwa investasi di saham itu memberikan imbal hasil yang maksimal, resikonya bisa dijaga dan sebagainya dengan pengetahuan yang dimiliki. Tapi mungkin teman-teman semua di sini belum punya pengetahuan itu, sehingga yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua adalah
melakukan investasi dengan cara bertahap dari sisi resikonya gitu. Jadi teman-teman coba dulu kalau misalkan belum mau investasi di saham atau belum siap secara profil resiko untuk investasi di saham, teman-teman bisa investasi dulu di reksadana. Reksadana juga kan ada 4 macam ya, ada yang pasar uang, pendapatan tetap, ada campuran, dan juga ada saham gitu ya. Nah kemudian kalau teman-teman mau investasi untuk jangka waktu yang masih pendek, mungkin tahun depan gitu ya, atau mungkin di bawah 3 tahun, teman-teman jangan terlalu memilih investasi yang berisiko tinggi. Jadi teman-teman cari yang aman-aman saja dalam tanda kutip dari sisi resiko gitu ya. Yang Bukan aman. moderat ya. Iya betul, bukan aman dalam arti dijamin ya, bukan. Tapi dari sisi resikonya nggak terlalu naik turunnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau kemudian teman-teman punya tujuan keuangan di atas 3 tahun tapi di bawah 5 tahun ya teman-teman bolehlah coba-coba yang lebih tinggi risikonya daripada yang teman-teman pilih untuk jangka waktu yang pendek. Untuk jangka waktu pendek itu teman-teman bisa pilih reksadana pasar uang gitu ya, atau teman-teman bisa pilih emas, atau teman-teman juga bisa pilih untuk tadi emas sudah ya, terus kemudian reksadana pasar uang, terus kemudian juga teman-teman bisa pilih untuk yang jangka 3 tahun sampai 5 tahun itu bisa pilih reksadana pendapatan tetap, bisa pilih obligasi, bisa pilih reksadana campuran juga. Tapi kalau untuk yang di atas 5 tahun, nah teman-teman bisalah mulai untuk memilih reksadana saham ataupun juga saham sekalian. Tapi ingat teman-teman harus dahulu tahu profil resiko, tahu produknya, dan tentukan dulu tujuannya apa gitu. Jadi nggak boleh males ya, harus mencari tahu nih. Udah disampaikan oleh Mas Rain, misalnya adalah investasi reksadana yang cocok untuk pemula. Harus tahu dulu nih ada apa aja di dalam reksadana apa saja, harus dipelajari lebih dalam lagi. Kan banyak referensi saat ini ya, mulai dari media sosial, kemudian juga dari grup-grup juga sudah banyak, dari webinar, dan juga tentunya dari internet. Nah, dari Ahmad Gani 246 nih, Mas Ren, dan juga mungkin Sobat Investor ada yang mempertanyakan hal serupa. Investasi yang aman itu maksudnya bagaimana, Bang? Oke, sebetulnya tidak ada produk keuangan yang aman ya, teman-teman semua. Kalau bisa saya bilang, pasti ada resiko ya. Pasti ada resiko, semuanya ada resiko. Orang bilang saham paling beresiko, tabungan tidak juga gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, tapi nyimpan uang di bank juga ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya pertama hilang gitu ya. Kalau kemudian resiko itu tidak ada, terus kenapa ada lembaga penjamin simpanan gitu? Makanya ada kemungkinan untuk hilang. Itu kan resiko. Sama ketika kita punya emas gitu ya. Orang bilang, oh emas itu investasi yang aman sekali, safe haven gitu ya. Tidak ada resikonya. Resikonya ada. Resikonya hilang, ya kan? Dirampok, atau kemudian kita lupa naruh di mana, betul ya? Jadi kemudian kita bisa kehilangan tuh si emas itu. Nah kalau saham kan naik turun harganya itu yang menjadi sebuah resiko. Jadi tidak ada produk keuangan yang terbebas dari resiko. Bahkan bank pun tadi ada resiko untuk hilang, dan nilainya juga akan tergerus dengan yang namanya inflasi gitu ya. Inflasi yang terjadi di tengah-tengah kita, kalau pemerintah bilang kan sekitar 5-6% lah kurang lebih ya per tahunnya. Sedangkan kalau kita menyimpan uang di bank, itu kan pengembaliannya atau bunganya itu mungkin paling top itu 2% ya sekarang. Artinya uang kita itu minus sekitar ya 4%-an per tahunnya. Sehingga nggak aneh kalau kita mungkin punya uang dengan nilai yang sama, jumlah yang sama, tapi daya belinya menjadi berbeda gitu. Itu terjadi karena adanya inflasi, sehingga kita harus mengalahkan inflasi itu dengan yang namanya investasi, supaya uang kita nggak diem aja terus kemudian tergerus yang namanya inflasi. Nah, untuk resiko itu tadi sebetulnya bisa kita minimalisir dengan apa? Dengan pertama waktu gitu ya. Dengan kalau kita lihat kan kalau investasi di pasar modal itu dalam jangka pendek mungkin kalau kita lihat per jamnya kadang naik, kadang turun dan lain sebagainya. Harian juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang kan cenderung naik sebetulnya, ya kan? Dulu mungkin harga
IHSG itu 3.500, sekarang udah 6 ribuan gitu kan, artinya kan naik terus gitu. Tapi kalau kita lihat dalam jangka pendek memang naik turun, sehingga kami tidak merekomendasikan untuk jangka pendek itu, khususnya untuk teman-teman yang memiliki profil resikonya konservatif untuk menyimpan uangnya di pasar modal. Sesuaikanlah produk keuangan dengan tujuan teman-teman semua, dan juga sesuaikan dengan profil risiko dari teman-teman semua. Tapi kan keren tuh kalau berinvestasi di pasar modal karena lagi tren. Biasanya orang seperti itu ya, ikut-ikutan tapi belum mendalami terlalu jauh. Akhirnya kan bukannya cuan, tapi malah terjadi kerugian karena kan juga berinvestasi di pasar modal itu nggak bisa cuma diinvest terus ditinggal gitu ya, harus tahu mekanismenya seperti apa, kemudian mau belajar, mau membedah laporan keuangan. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Sobat Investor dari Niko FBS. Halo, selamat siang. Izin Iya, bertanya Mas Mbak, boleh diizinkan. Investasi untuk target 1 tahun yang paling baik apa ya? Kalau saham yang baik untuk profit 1 tahun, apa juga katanya? Terima kasih. Target 1 tahun. Kalau misalnya kita investasi 1 tahun, itu bisa tergolong investasi nggak ya, Mas Ray? Jangka sebetulnya pendek kalau ya? 1 tahun itu tidak kalau bisa disebut investasi, bisa saja sih, tergantung dari sudut pandangnya apa gitu ya. Investasi kan sebetulnya aktivitas kita untuk mengalahkan inflasi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Secara sederhana kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita cari aja berarti apakah ada produk keuangan yang kemudian bisa mengalahkan inflasi yang terjadi dalam waktu 1 tahun itu. Hmm. Mungkin ada gitu, tapi bisa jadi cocok atau bisa jadi tidak dengan profil resiko dari Mas atau Mbaknya tadi gitu. Sehingga pesan saya sekali lagi, Mas Mbaknya itu tadi harus tahu dulu, ngukur diri dulu nih, kira-kira siap nggak gitu. Kalau kemudian nggak dapat si tujuan keuangannya itu tadi gitu, sehingga kemudian ya itulah yang harus Mas atau Mbak tadi itu lakukan terlebih dahulu, baru kemudian pilih produk investasinya. Sehingga saran kami kalau misalkan mau yang pendek-pendek itu, pilihlah produk keuangan yang relatif konservatif gitu dari sisi risiko gitu ya. Jangan terlalu agresif, karena 1 tahun itu waktunya sangat-sangat pendek sekali. Itu adalah waktu kita sebetulnya bukan untuk menggulung cuan gitu ya, tapi mengamankan nilainya sebetulnya dalam waktu 1 tahun itu. Jadi jangan Yang sampai kita ketemu waktunya kita nggak punya uangnya nih, kan nggak mau dong kita kejadian seperti itu. yang ideal itu investasi minimal berapa tahun menurut pengalaman dari Mas Ray? Investasi itu sebetulnya kalau kita mau melihat compoundingnya gitu ya, kalau kita ngomongin di pasar modal, reksadana ataupun lainnya, itu kurang lebih sekitar 5 tahun baru kita melihat hasil dari perkembangan dana yang kita simpan gitu. Sehingga saya juga berpesan di berbagai kesempatan kepada teman-teman semua bahwa selain kemampuan analisa gitu ya, keberanian yang juga harus dimiliki oleh teman-teman dalam berinvestasi itu adalah kesabaran gitu ya. Karena tanpa kesabaran yang terjadi adalah ya kita mungkin kecepatan nariknya gitu ya, atau kecepatan belinya gitu ya. Atau kemudian kita terlalu bernafsu karena melihat teman-teman kita upload di sosial media dan lain sebagainya, sehingga kita untuk beli produk keuangan yang sama, padahal bisa jadi mungkin itu tidak cocok untuk kita dan lain sebagainya. Sehingga ya kita harus sabar untuk menanti produk keuangan Peluang yang yang tepat, ya naik, yang dan juga sesuai dengan karakter ya. betul sekali. Mas Ray kan sering ya, dan juga Sobat Investor pasti sering dengar teman-teman atau kita sendiri terkadang merasa, aduh saya nyesel dulu harga dari misalnya saham A, harganya masih segini nih, sekarang harganya sudah segini, coba waktu itu saya beli nggak. Padahal nggak berasa ya, waktu berlalu, kemudian kita pun merasa udah kerja lama nih bertahun-tahun, tapi kok gini-gini aja, ya udah punya kos-kosan, kemudian nongkrong, terus pulang, terus itu aja terus, tapi lihat orang lain udah ganti kendaraan, udah menikah, udah punya rumah, kita ngapain nih? Nah, jadi depresi biasanya kan, kemudian merasa apa kayak ya kayak harus mencari kerjaan yang baru, tapi nggak tahu skillnya juga apa.
sebenarnya kalau kita punya gaji tadi ya, misalnya 5 juta, kita berbicara UMR aja gitu ya, karena kan kalau misalnya gaji lebih besar harusnya lebih gampang untuk investasi. Tapi kalau gaji kecil ini, berapa persen sih sebaiknya yang diinvestasikan? Kan belum terlambat ya investasi di usia sekarang, mumpung ya lebih cepat lebih baik, dan jangan lupa ini nggak terlambat, masih bisa kok untuk berinvestasi besok kalau udah gajian tanggal 25 atau tanggal 1. Iya betul sekali Mbak Brisa. Jadi kalau pepatah bilang kan waktu investasi yang paling baik itu adalah 10 tahun yang lalu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang terbaik adalah hari ini gitu. Jadi sebetulnya nggak ada kata terlambat sebelum teman-teman menyesal nantinya. Selama teman-teman ada uangnya dan bisa mengelola uangnya. Bukan hanya ada uangnya, tapi teman-teman juga harus bisa mengelola uangnya. Karena kita juga nggak sedikit pasti teman-teman pernah mendengar ada orang yang gajinya 80 juta atau 120 juta gitu. Tapi kemudian mereka berakhir dalam kebangkrutan, mereka banyak utang dan sebagainya karena tidak bisa mengelola uangnya. Sehingga yang jadi masalah kan banyaknya bukan tentang uangnya, tapi bagaimana cara mengelola uangnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah persentase, ini tergantung lagi dari kondisi dari teman-teman semua. Tapi ada satu rumus yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua. Ada namanya rumus 20, 30, 50 gitu ya. 20 itu adalah 20% dari gaji yang kita dapatkan kita alokasikan untuk investasi ataupun juga untuk budget sosial gitu. Jadi untuk zakat, infak, sedekah, perpuluhan, terus kemudian juga untuk investasi, untuk bayar premi asuransi dari 20% itu. Terus kemudian ada yang 30, artinya 30% dari gaji kita itu kita alokasikan untuk bayar cicilan, dan maksimum cicilan itu adalah 30% dari penghasilan kita. Nah, kemudian 50%nya itu adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi dikembalikan lagi kepada kondisi teman-teman semua, karena bisa jadi dari ratusan orang yang nonton siang hari ini mungkin ada yang gajinya 100 juta gitu ya. Artinya kan kalau 50% dari 100 juta, 50 juta bisa dianggap cukup banyak juga. Bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain. Mungkin 50 juta sebulan, hari 10 juta ya. Berarti minimal itu Mas Ren 20, 30, 50 itu adalah standar ya, udah paling basic itu. Kalau kita punya 5 juta ya rule-nya harus begitu dan harus konsisten ya. Betul. Tidak akan tercapai yang namanya keuntungan yang kita dapatkan dari investasi kita tanpa kita konsisten melakukan hal tersebut. Tapi yang paling penting adalah memulai terlebih dahulu ya. Nggak akan ada itu tuh yang susah memulainya. Udah ada nih hasrat, tetapi untuk bisa membuka rekening misalnya, ini yang agak masih mandek. Pertanyaan dari Dai Supriyadai. Oke, selamat siang. Katanya jika untuk berasuransi plus investasi gimana Mas? Bagi yang single, apakah bisa atau harus difokuskan ke investasi saja? Karena tadi kan Mas Ali sempat menyinggung ya, buat yang masih single, soal asuransi ini sepenting apa, dan kalau mau investasi kan jadinya double gitu. Biasanya mungkin agak memberatkan. Oke, untuk yang masih single saya tekankan, kalau Anda single, tidak punya tanggungan. Tanggungan ini artinya orang yang menggantungkan hidup secara ekonomi kepada Anda gitu ya. Jadi misalkan Anda adalah seorang pria gitu ya, terus kemudian sudah menikah, punya istri, punya anak. Nah, istri dan anak-anak Anda kan adalah tanggungan Anda secara ekonomi. Atau Anda yang belum mungkin masih single tapi menanggung hidup ibu ataupun juga adiknya. Secara ekonomi itu kan tanggungan Anda. Nah, kalau dua hal tadi tidak ada, tanggungan itu tidak ada, maka Anda tidak butuh yang namanya asuransi jiwa gitu. Jadi amat sangat disayangkan kalau kemudian Anda memiliki asuransi jiwa karena itu adalah sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Ibaratnya untuk lebih memudahkan seperti ini, kita kan butuh asuransi mobil ketika kita punya mobilnya, benar ya? Kalau kita nggak punya mobilnya, buat apa kita beli asuransi mobil? Iya kan? Nah, misalnya saya single, kemudian saya asuransi jiwa agar ketika terjadi sesuatu sama saya, itu kan harusnya saya punya simpanan untuk keluarga, seperti itu ya? Iya betul. Tapi kan sekarang tidak ada orang yang menggantungkan hidup kepada Mbak Prisa. Gitu. Jadi ketika kemudian
jangan Mbak Prisa deh, ada si A gitu ya, kemudian si A ini meninggal dunia gitu kan. Ketika dia meninggal, apakah ada orang yang bersedih secara ekonomi? Mungkin tidak ada, Hmm. ya tidak Karena ada yang mungkin orang tua kita masih kita pikir dia bisa mungkin masih kerja juga atau memang punya keuangan sendiri juga masih settle lah. Daripada iya, kita ke asuransi jiwa, mending kita untuk investasi. betul Seperti sekali. itu ya maksud dari Mas Rey ya. Oke. Mungkin juga Tapi Mas Rey asuransi sanggup sendiri. keduanya, kalau kita sanggup dua-duanya, bisa saya pun sanggup Kalau asuransi jiwa, saya pun bersedia untuk investasi, itu juga nggak masalah. justru menjadi masalah karena artinya tidak mengelola keuangan dengan baik. Artinya Mbak Pris, Oh, oke. sesuatu yang bermanfaat tetapi sia-sia gitu kalau saya bilang. Asuransi jiwa itu hal yang bermanfaat gitu ya. Tapi ketika Mbak tidak punya kebutuhan untuk itu, terus kemudian Mbak, artinya kan Mbak beli sesuatu yang bermanfaat tetapi sia-sia. Mbak sudah mengeluarkan 500.000 atau 1 juta untuk sesuatu yang tidak Mbak butuhkan. Apakah bermanfaat? Ya bermanfaat. Tapi apakah dibutuhkan? Ya belum tentu. Bisa jadi tidak. Sehingga Oh, tidak. inilah yang pentingnya ya kita mengetahui cara berinvestasi, memanage keuangan dari ahlinya, karena kita terkadang merasa inilah yang paling benar, tapi kita nggak tahu memanagenya bahwa dalam kondisi apa ini kita butuhkan, dalam situasi seperti apa kita butuh untuk berasuransi. Wah, ternyata ini juga menjadi ilmu baru nih buat saya nih. Oke, mungkin masih ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan, sayang sekali ya, waktu kita sudah habis. Dan terima kasih banyak bagi sobat investor yang sudah join pada sesi kali ini. Dan tentunya tetap saksikan topik-topik menarik lainnya dari IDX Channel. Dan jangan lupa untuk menyaksikan IDX Channel TV dan juga follow IDX_channel IG-nya. Dan Anda bisa mengupdate informasi-informasi ekonomi dan bisnis terbaru www.idxchannel.com dan YouTube IDX Channel. Mas Rain, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Semoga ke depan ya gaji yang kita terima ini tidak menguap begitu saja, tapi bisa digunakan untuk berinvestasi. Nggak berinvestasi 10 tahun yang lalu, sekarang pun masih belum terlambat ya Mas Rain ya. Ya, betul sekali. Thank you Terima kasih juga Mbak Prista. Mas Rain dan Sobat Investor. Selamat makan siang.